kalender 40 hari kebaikan. Pada tanggal 17 Februari, kita bersama akan mengikuti ibadah Rabu Abu secara online. Hari selanjutnya, diharapkan jemaat memasang pengingat alarm di HP, tulisan di dinding untuk melakukan 40 hari kebaikan. Pada tanggal 19 Februari, diharapkan jemaat untuk berdoa memohon pertolongan Tuhan agar bisa setia menjalankan 40 hari kebaikan. Hari selanjutnya, masing-masing anggota keluarga menuliskan 3 hal yang masih sering dilakukan padahal tidak baik. Pada tanggal 21 Februari, kita akan bersama beribadah dan mengambil waktu beristirahat. Hari selanjutnya, warga jemaat diharapkan memilih tidak makan di luar dan menggunakan dana untuk membeli masker bagi yang membutuhkan. Selanjutnya, menghubungi satu teman atau saudara yang sudah tidak pernah berkomunikasi lebih dari 5 tahun. Menyapa video call lansia di gereja dan mendoakan pergumulannya. Di tanggal 25 Februari, Bapak Ibu dan pemuda perempuan memasak makanan bagi keluarga. Hari selanjutnya, para bapak dan pemuda laki-laki di rumah membantu membersihkan ruangan. Di tanggal 27 Februari, anak-anak belajar memimpin doa makan dan membantu mencuci piring dan meletakkan di tempat piring. Tanggal 28 Februari, hari istirahat bagi semua keluarga. Demikianlah kegiatan selama 10 hari ke depan. Shalom teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya walaupun di masa pandemi ini. Sebelum memulai ibadah hari Minggu ini, mari kita angkat satu pujian, Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Oke teman-teman semuanya, sebelum memulai ibadah kita hari ini, sebelumnya kita akan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Ririt. Silakan Kak Ririt. Mari kita satu hati untuk berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas seluruh berkat karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah dan memuji nama-Mu ya Bapak. Berkatilah supaya kami dapat memfokuskan hati dan pikiran kami hanya di dalam ibadah. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ririt. Yuk sebelum kita memulai dengan firman Tuhan, kita nyanyikan dulu lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Seperti minyak di kepala Harun yang terjatuh ke jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Oke teman-teman semuanya, mari kita akan memulai ibadah ini dengan firman yang akan disampaikan oleh Kak Ocha. Silakan Kak Ocha. Shalom. Hai, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian?
apakah kalian semua sehat? Puji Tuhan. Nah, pada hari Minggu ini kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelumnya kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita. Tapi sebelumnya, siapkan Alkitab kalian dulu ya. Nah, kalau sudah siap, mari kita berdoa dan menyatukan hati kita. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan pejamkan mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari Minggu ini Engkau telah bangunkan kami dari tidur kami semalam. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjagai kami dalam tidur kami. Dan bangun pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat. Ya Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati hati dan pikiran kami agar dapat memahami firman Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan sehingga sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buka bacaan pada pagi hari ini yang diambil dari kitab Hosea pasal 14 ayat 2 sampai 9. Kitab Hosea pasal 14 ayat 2 sampai 9. Sudah ketemu? Yuk, kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini Kak Ocha beri judul Mengakui Kesalahan. Sebelumnya, siapa di antara kalian yang pernah dimarahi? Ayo, biasanya dimarahin orang tua, atau dimarahin guru ketika di sekolah, atau dimarahin kakek, nenek, atau kakak kalian. Nah, entah sering atau jarang, pasti kalian pernah kan dimarahi? Biasanya kalau dimarah itu karena apa? Ya bisa jadi ketika kalian dinasehati tapi tidak menurut, atau ada yang melakukan pelanggaran, ada yang diberi tugas tapi tidak dikerjakan. Ya, yang jelas kalau kalian dimarahi berarti kalian melakukan kesalahan. Nah, tapi ingat nggak kalau dimarahi biasanya orang tua atau guru, kakek, atau nenek mengajarkan kita untuk minta maaf. Tapi yang perlu diingat, ketika mereka marah sama kita, itu bukan berarti mereka tidak sayang. Sebaliknya, justru mereka marah sebagai
tanda kasih sayang agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, seperti bangsa Israel yang kisahnya tadi sudah kita baca bersama-sama di kitab Hosea, bangsa Israel juga pernah melakukan kesalahan. Kesalahan bangsa Israel yaitu mereka menyembah berhala. Mereka tidak taat pada Tuhan, mereka tidak setia pada Tuhan, dan melakukan kejahatan. Sebelumnya, kalian tahu nggak menyembah berhala itu seperti apa? Berhala sendiri itu bentuknya adalah berupa buatan tangan manusia, benda-benda yang dibuat oleh manusia seperti patung atau benda yang berbentuk yang lain, tapi disembah dan diperlakukan seperti Tuhan. Jadi di masa lalu bangsa Israel ini pernah tidak taat pada Tuhan, mereka tidak memohon dan berdoa pada Tuhan, tapi mereka justru berdoa, mereka menyembah berhala atau patung-patung yang sudah mereka buat sendiri. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat Tuhan marah dan menghukum bangsa Israel. Tapi Tuhan mengutus Nabi Hosea ke tengah-tengah bangsa Israel untuk mengajak bangsa Israel bertobat. Seperti yang sudah kita baca di ayat yang ketiga tadi. Seruan Nabi Hosea yaitu seperti, "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu." Nah, di sini Nabi Hosea mengajak bangsa Israel untuk memohon ampun kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni bangsa Israel dan menjauhkan murka Tuhan dari bangsa Israel. Selain itu, Nabi Hosea juga memerintahkan bangsa Israel di ayat yang ketiga yang tadi kita baca juga, yaitu ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Kata-kata ini membuat bangsa Israel sadar dan bangsa Israel segera bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Bertobat sendiri adalah berarti kita memohon ampun kepada Tuhan dan berjanji tidak mengulangi kesalahan dengan hati yang sungguh-sungguh. Dengan kata lain, jika kita sudah bertobat, kita siap untuk berubah menjadi lebih baik dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, adik-adik, Tuhan mengampuni bangsa Israel sebagai wujud cinta dan kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan mengampuni bangsa Israel bukan karena usaha manusia atau usaha bangsa Israel untuk mohon pengampunan, tapi karena Tuhan mengasihi bangsa Israel sepenuhnya. Nah, dari kehidupan umat Israel kita belajar bahwa kita sebagai umat manusia, sebagai umat kecintaan Tuhan, kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan dan bersedia untuk selalu mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita dan kembali ke jalan yang benar ketika kita melakukan dosa dan kesalahan. Dan yang paling penting, kita juga harus bersedia untuk bertobat dengan hati yang sungguh-sungguh dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Demikian firman Tuhan, kiranya cerita dan kisah dari bangsa Israel dan Nabi Hosea ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu bertobat dan mengakui kesalahan. Baik adik-adik, setelah membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita telapak tangan, tundukkan kepala, dan pejamkan mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menuntun dan menyertai kami dalam membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kami dapat mencontoh bangsa Israel yang segera sadar untuk memohon ampun dan mengakui kesalahan serta bertobat mohon ampun kepada Tuhan. Kiranya Engkau sertai kehidupan kami dan kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, terima kasih karena kalian sudah setia membaca Alkitab pada minggu hari ini dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik.
Terima kasih semuanya. Kita kembali lagi ke Kak Ririt dan Kak Desi. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Teman-teman semuanya, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan dari Kak Ocha, ini ada tugas untuk balita, madya, dan pratama. Jadi untuk yang balita, silahkan nanti dibantu orang tua kalian membuat satu kertas yang berbentuk dengan hati, lalu dihiasi dengan gambar dan dituliskan. Di sini ada 1, 2, 3, silakan dipilih. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Jawa. Jadi nanti dibantu orang tua untuk menuliskan kata-kata itu di dalam kertas yang berbentuk hati. Nanti setelah itu dihiasi lalu ditempelkan di kamar kalian masing-masing. Dan yang untuk tugas pratama madya, di sini ada tabel. Silahkan nanti di tabel itu silahkan diisi sesuai dengan jawaban yang kalian lakukan sehari-hari. Nanti setelah itu tugas-tugas tadi yang di balita, pratama, dan madya silahkan difoto dan dikirimkan kepada pamongnya masing-masing. Oke, terima kasih semuanya. Baiklah teman-teman semuanya, untuk bisa mendalami firman yang sudah dikasih tadi sama Kak Ocha, kita akan menyanyikan, kita angkat satu lagu, Tuhan Bila Hati Kawanku. Ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, Mari kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing dengan mengangkat satu pujian, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, seperti diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang dikasih keindahan, seperti diriku dikasihi Tuhan. Baik teman-teman, setelah kita melakukan persembahan, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara ini dengan doa syafaat. Mari kita lipat tangan dan kita tutup mata. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kami saat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara dan bangsa ini yang sedang dilanda bencana alam, yaitu COVID, lalu banjir dan gempa. Engkau berikan kekuatan Tuhan bagi kami, semoga kami dapat melaluinya dengan berkat-Mu. Tuhan juga berkati para tenaga kerja yang ada, tenaga kesehatan yang berada di garda depan. Semoga mereka diberikan kesehatan dan tetap kuat untuk menjaga negeri ini bersama-sama dengan kami agar pandemi ini bisa terlewatkan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang telah bekerja keras untuk bisa memenuhi kebutuhan kami. Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka kekuatan Tuhan, agar mereka bisa tetap bekerja dan tetap bisa berada di samping kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, sekolah yang masih menjalani proses daring. Engkau berkati kami Tuhan, berikan kami pengetahuan yang luas
sehingga apa yang nanti diberikan oleh guru kami bisa menjadi pengetahuan untuk kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang tadi kami sudah berikan. Biarkanlah persembahan yang sedikit ini bisa memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik teman-teman, kita angkat satu pujian lagi, Yesus Pokok. Pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu hari ini, mari kita tutup dalam doa. Mari kita satukan hati, kita tutup mata dan lipat tangan. Terima kasih ya Tuhan atas seluruh berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami selama kami melakukan ibadah pada hari Minggu hari ini. Ya Bapa, semoga firman yang telah disampaikan oleh Kak Ocha dapat kami renungkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami dapat lakukan sehingga kami dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik ke depannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk menutup ibadah kita, mari kita angkat satu pujian, Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.